Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kali ini akan membahas topik lanjutan mengenai perbandingan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Nah, berikut ini adalah outline dari presentasi kami. Yang pertama adalah mengenai asuransi konvensional dan asuransi syariah. Kemudian dilanjutkan dengan mengapa asuransi tradisional itu dilarang dari sudut pandang syariah. Dan yang terakhir adalah kendala dan peluang untuk asuransi syariah. Oke, pertama kita akan membahas dulu mengenai asuransi konvensional dan asuransi syariah. Seperti yang kita tahu bahwa asuransi konvensional itu merupakan produk asuransi berdasarkan prinsip jual beli resiko. Bagaimana nasabah dikenakan premi dengan imbalan yang berupa perlindungan atau proteksi atas risiko yang mungkin terjadi, baik dalam bentuk risiko kesehatan maupun jiwa. Lalu, apa bedanya dengan asuransi syariah? Nah, definisi dari asuransi syariah itu sendiri adalah usaha untuk saling membantu dan berbagi di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu menggunakan akad yang disesuaikan dengan syariah. Oleh sebab itu, premi dalam asuransi syariah ini adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan dan dana tabaru. Pertama, dana tabungan ini merupakan dana titipan yang diberikan oleh peserta asuransi dan akan mendapatkan alokasi bagi hasil atau al-mudharabah dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahunnya. Sedangkan pada dana tabaru, ini adalah dana kebijakan yang diberikan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi. Nah, di samping itu, asuransi syariah ini memiliki tujuan yang lebih kompleks dibandingkan dengan asuransi konvensional. Asuransi syariah tidak hanya dituntut untuk mengejar profit atau keuntungan dari investasi yang dilakukan dengan sebagian dana peserta. Namun lebih dari itu, asuransi syariah ini juga memiliki tanggung jawab sosial dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya tolong-menolong sesama muslim dalam rangka menegakkan ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat. Nah, selain itu, ada beberapa perbedaan lain dalam konsep dan sistem asuransi syariah dan konvensional. Yang pertama adalah terkait dengan pihak pengawasan dana. Pada asuransi konvensional ini, itu tidak ada dewan pengawas. Mereka hanya diawasi oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Sedangkan pada asuransi syariah, keberadaan Dewan Pengawas Syariah atau DPS dalam perusahaan asuransi syariah ini merupakan suatu keharusan. Dewan ini berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian, perbedaan yang kedua terkait dengan akadnya. Akad di perusahaan asuransi konvensional menggunakan prinsip akad jual beli. Akad ini harus ada kejelasan seperti pembeli, penjual, dan objek yang diperjualbelikan, serta harga dan ijab kabulnya. Dalam hal ini, setiap pihak saling memahami dan menyetujui transaksi yang terjadi. Sedangkan pada asuransi syariah itu menggunakan akad tabaru sebagaimana dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial atau yang biasa kita sebut itu tidak hanya berfokus pada keuntungan semata. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah terkait dengan investasi dana. Pada asuransi konvensional, ini bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan dan tidak dibatasi pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan. Sedangkan pada asuransi syariah ini harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu bebas dari riba dan tempat-tempat investasi yang terlarang. Oke, perbedaan selanjutnya itu terkait dengan kepemilikan dana. Pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari premi peserta asuransi ini seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan kemana saja. Sedangkan pada asuransi syariah, dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi tetap merupakan milik peserta. Entitas asuransi syariah ini hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut.
Kemudian perbedaan selanjutnya terkait dengan pembayaran klaim. Pembayaran klaim pada perusahaan asuransi konvensional ini berasal dari rekening perusahaan sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Sedangkan pada asuransi syariah, sumbernya diperoleh dari rekening tabaru. Jadi, di sini peserta itu saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapatkan musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama risiko tersebut. Sesuai dengan prinsip asuransi syariah, yaitu saling tolong-menolong. Kemudian perbedaan yang terakhir adalah mengenai keuntungan atau profit. Keuntungan dari perusahaan asuransi konvensional diperoleh dari surplus underwriting. Nah, kemudian juga ada dari komisi reasuransi dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan milik perusahaan. Sedangkan pada asuransi syariah diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi dan hasil investasi. Tapi seluruhnya ini bukan menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil dengan peserta. Nah, dalam hal ini, keuntungan yang didapat pada perusahaan asuransi konvensional ini akan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Sedangkan pada perusahaan asuransi syariah, hasil dari keuntungan tersebut akan dibagi dengan peserta asuransi. Kemudian, mengenai mekanisme pengelolaan dana peserta yang ditinjau dari unsur tabungan, ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem yang mengandung unsur tabungan dan juga sistem yang tidak mengandung unsur tabungan. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai sistem yang mengandung unsur tabungan. Nah, pada sistem ini, setiap peserta wajib membayar sejumlah uang secara teratur kepada perusahaan. Perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan. Setiap peserta dapat membayar premi tersebut melalui rekening koran, giro, atau membayar langsung. Peserta ini dapat memilih berbagai cara tersebut, baik tiap bulan, kuartal, semester, maupun tahunan. Nah, setiap premi yang dibayarkan oleh peserta nantinya akan dipisahkan oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu yang pertama adalah rekening tabungan dan juga rekening tabaru. Rekening tabungan ini merupakan dana milik peserta yang akan dibayarkan apabila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia. Sedangkan pada rekening tabaru merupakan kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem yang tidak mengandung unsur tabungan. Pada sistem ini, setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan ke dalam rekening tabaru, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu. Dan sistem ini akan dibayarkan apabila peserta itu meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir. Kumpulan dana dari peserta ini nantinya akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian, keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi, yaitu klaim dan premi asuransi, dan setelah dikeluarkan zakatnya, keuntungan tersebut nantinya akan dibagi di antara peserta dan perusahaan menurut kesepakatan dalam suatu perbandingan porsi bagi hasil dan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara pihak perusahaan dan peserta. Baik, selanjutnya saya Dava Satya Fadila akan menjelaskan mengapa asuransi tradisional atau asuransi konvensional dilarang dari sudut pandang syariah. Jadi, perlu teman-teman ketahui bahwa asuransi tradisional atau asuransi konvensional memang memiliki beberapa aspek yang bertentangan dengan sudut pandang syariah Islam. Seperti contohnya terdapat aspek riba, gharar, maisir, dan haram. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa dari aspek tersebut. Yang pertama adalah riba dalam asuransi konvensional. Riba dapat terjadi dalam asuransi konvensional jika terjadi perbedaan antara jumlah klaim dengan premi yang dibayarkan. Jadi, berdasarkan kontrak asuransi konvensional, tertanggung membayar premi perusahaan asuransi baik sebagai lump sum dalam asuransi umum atau sebagai angsuran dalam asuransi jiwa, sebagai exchange atas kompensasi finansial pada saat klaim.
Jadi permasalahan riba itu terjadi umumnya sih saat jumlah klaim yang diajukan lebih besar daripada premi yang dibayarkan. Mungkin premi yang dibayarkan hanya ratusan ribu, tapi jumlah klaim yang diajukan hingga jutaan bahkan belasan juta. Selanjutnya ada aspek gharar dalam asuransi konvensional. Dalam kontrak jaminan jiwa, gharar terdapat dalam sistem preminya, karena pihak tertanggung tidak tahu berapa banyak yang akan ia bayarkan kepada perusahaan asuransi setiap tahunnya. Dan untuk berapa tahun hingga ia meninggal. Kemudian dalam asuransi umum atau asuransi non-jiwa, premi sudah disepakati sebelumnya, tetapi ada gharar dalam jumlah klaimnya. Permasalahan gharar terjadi karena tidak transparansinya akad dalam asuransi konvensional. Jadi, baik penanggung maupun tertanggung tidak mengetahui hasil kontrak, yaitu apakah terjadi kerugian ataupun tidak. Selanjutnya ada aspek maisir dan haram yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, bagian mengenai mengapa asuransi tradisional atau konvensional dilarang dari sudut pandang syariah Islam. Perlu teman-teman ketahui bahwa asuransi tradisional atau konvensional memang memiliki beberapa aspek yang bertentangan dengan sudut pandang syariah Islam. Apa aja sih aspek tersebut? Berikut ini adalah contoh dari aspek dalam asuransi konvensional yang bertentangan dengan syariah Islam. Yang pertama adalah riba. Riba atau yang disebut dengan kelebihan atau penambahan pada sesuatu. Lalu terdapat gharar atau ketidakpastian dalam akad. Yang ketiga terdapat maisir atau memperoleh sesuatu tanpa usaha. Dan yang terakhir adalah haram atau tidak sesuai syariah Islam. Apa sih itu riba? Bagaimana riba dalam pandangan Al-Quran ataupun hadis? Di sini disinggung dalam surat Ali Imran ayat 130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Lalu riba juga terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu terdapat juga dalam hadis dari Jabir, Rasulullah melaknat riba yang mewakilkannya, penulisnya, dan yang menyaksikannya. Sebegitu dilarangnya riba di dalam Islam sehingga disebut berkali-kali dalam Al-Quran dan hadis. Lalu, bagaimanakah bentuk riba dalam asuransi konvensional? Berdasarkan kontrak asuransi konvensional, tertanggung itu membayar premi perusahaan asuransi baik sebagai lump sum dalam asuransi umum atau sebagai angsuran dalam asuransi jiwa sebagai exchange atas kompensasi finansial pada saat klaim. Permasalahan riba terjadi ketika umumnya jumlah klaim yang diajukan jumlahnya lebih besar daripada premi yang dibayarkan. Riba juga terdapat jika sebaliknya, premi yang dibayarkan jumlahnya lebih besar dari jumlah klaim yang diajukan. Karena terdapat lebihan dari akad tersebut, maka terjadilah riba. Inilah yang dilarang dalam Islam. Lalu, lanjut ke aspek kedua, terdapat gharar. Apa sih itu gharar? Menurut hadis riwayat Muslim, hadis nomor 2783 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW melarang jual beli hashah, yaitu jual beli dengan cara melempar batu, dan beliau juga melarang jual beli gharar. Apa sih itu gharar?
Goror adalah ketidakpastian dalam akad. Seperti yang kita ketahui bahwa jumlah premi atau jumlah klaim itu mungkin jumlah premi sudah ditentukan di awal, tetapi bagaimana dengan jumlah klaim gitu? Bagaimana dengan jumlah klaim yang akan kita ajukan suatu saat nanti gitu? Karena yang tahu masa depan kan hanya Allah ya. Jadinya kita juga belum tahu nih berapa sih jumlah klaim yang kita ajukan. Nah, di situ terdapat aspek goror dalam asuransi konvensional. Lalu goror juga disebutkan pada hadis Imam Syafi'i, goror adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti atau kita tidak hendaki. Jadi goror tidak diperbolehkan dalam Islam juga mempunyai alasan, yaitu untuk tidak menimbulkan kehendak-kehendak yang tidak kita mau untuk kedepannya. Seperti itu. Nah, bagaimana sih bentuk goror dalam asuransi konvensional? Akan dijelaskan pada slide berikut ini. Jadi dalam kontrak jaminan jiwa, goror terdapat dalam sistem premi. Karena pihak tertanggung tidak tahu berapa banyak yang akan ia bayarkan kepada perusahaan asuransi setiap tahunnya, dan untuk berapa tahun hingga ia meninggal. Jika dalam asuransi umum atau asuransi non-jiwa, premi mungkin sudah disepakati sebelumnya, tetapi ada goror dalam jumlah klaimnya yang tidak terdapat kejelasan apakah di masa depan kita itu akan sakit dan akan mengajukan klaim terhadap perusahaan asuransi atau tidak. Jadi terdapat ketidakpastian dalam akad pada asuransi konvensional berikut ini. Seperti itu. Lalu lanjut ke aspek berikutnya, terdapat maisir dan haram. Maisir atau qimar bisa diartikan sebagai perjudian. Hal tersebut diharamkan oleh Islam berdasarkan surat Al-Maidah ayat 90 yang memiliki arti, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Asuransi konvensional memiliki unsur maisir di dalamnya. Maisir bisa ditemukan di dalam asuransi konvensional dalam bentuk nasabah menginginkan biaya tanggungannya lebih besar dari jumlah uang premi yang dibayarkannya. Sementara pihak pengasuransi menginginkan kejadian yang perlu diasuransikan tidak terjadi agar mereka tidak harus membayarkan uang tanggungan kepada nasabah. Hal yang menyebabkan maisir dilarang adalah hal tersebut itu termasuk judi, di mana seseorang mendapatkan sesuatu karena dia menang karena keberuntungan, dan serta seseorang kehilangan sesuatu karena dia kalah karena kesialan dalam sebuah permainan yang juga mengandung unsur spekulasi yang besar. Sebuah contoh maisir bisa disebut jika nasabah dapat musibah di awal pendaftaran asuransi atau klaimnya lebih besar dibandingkan preminya, maka nasabah tersebut mendapatkan untung. Jika nasabah bayar premi dengan penuh
dan hal yang diasuransikan justru tidak terjadi, maka pihak asuransi yang diuntungkan. Uang nasabah hangus jika ia batal kontrak di tengah jalan atau hal yang diasuransikan tidak terjadi. Aspek haram asuransi konvensional memiliki banyak aspek haram di dalamnya. Ini dikarenakan asuransi konvensional memiliki banyak unsur-unsur yang mengandung riba, goror, dan maisir, sehingga hal tersebut membuat asuransi konvensional menjadi haram karena telah melanggar syariah Islam. Ada ditemukan unsur riba karena kecenderungannya lebih besar uang premi dibandingkan uang yang bisa diklaim. Ada unsur goror karena ketidakjelasannya dalam hasil kontrak dan ada unsur maisir karena ada unsur spekulasi besar dalam asuransi konvensional. Untuk termasuk bisa memasuki dalam kategori judi, harus ada 3 unsur untuk dapat dipenuhi. Yang ke-1 adalah taruhan harta atau materi yang berasal dari kedua pihak yang akan berjudi. Kedua, adanya suatu permainan yang akan dipakai untuk dapat menentukan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. 3, pihak yang menang akan mengambil harta antara sebagian atau keseluruhannya dari yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah akan kehilangan hartanya antara sebagian atau keseluruhannya. Salah satu contoh maisir yang paling sering ditemukan di dunia adalah saat seseorang mulai menggunakan kupon togel dengan harga tertentu dengan cara menembak jumlah angka tertentu, lalu diadakan undian dengan cara tertentu untuk menentukan jumlah angka yang akan keluar. Hal ini termasuk undian yang haram karena undian ini termasuk dalam aktivitas judi. Di dalamnya ada unsur taruhan dan ada pihak yang menang dan yang kalah, di mana yang menang mendapatkan materi yang berasal dari pihak yang kalah. Ini adalah contoh judi yang bersifat haram. Islam tidak menghalalkan untuk berjudi meski dengan niat untuk menggunakan harta hasil judi tersebut untuk membantu orang yang memerlukan atau hal baik yang lain. Al-maisir yang berarti perjudian itu adalah hal yang terlarang dalam syariat Islam dengan dasar Al-Quran seperti surat Al-Maidah ayat 90 yang saya sudah sebut sebelumnya, As-Sunnah dan Ijma. Dari As-Sunnah terdapat sabda Rasulullah, barang siapa yang menyatakan kepada saudaranya, mari aku bertaruh denganmu, maka hendaklah dia bersedekah. Dalam hadis ini, Rasulullah Muhammad menjadikan ajakan bertaruh baik dalam pertaruhan atau muamalah sebagai sebab membayar kafarat dengan sedekah. Ini menunjukkan keharaman pertaruhan
yang termasuk dalam aspek judi atau disebut maisir. Seperti yang telah diketahui, maisir itu adalah hal yang haram dari surah Al-Maidah ayat 30 dan sunnah Rasulullah. Maisir bisa didefinisikan sebagai transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Riba secara bahasa bisa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan, atau ketinggian, dan menurut Syarah, riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dalam mengakhiri kedua ganti atau salah satunya. Gharar adalah apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita. Dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti dan tidak kehendaki. Dalam syariah Islam, hal ketiga ini tersebut, riba, gharar, dan maisir, adalah termasuk haram. Karena ketiga tersebut adalah perbuatan-perbuatan syaitan dan hanya akan membawa kerugian bagi banyak orang, baik pun orang-orang yang telah melakukannya, atau bahkan orang-orang di sekitarnya. Ini sudah terbuktikan di dunia. Banyak orang-orang yang hancur karena telah melakukan salah satu atau bahkan ketiga hal tersebut. Iya. Selanjutnya, kendala dan peluang asuransi Islam. Seperti kita tahu, asuransi syariah di mata masyarakat. Asuransi syariah menjadi salah satu pilihan masyarakat muslim karena asuransi merupakan salah satu cara investasi untuk menghadapi resiko di masa yang akan datang. Keberhasilan perusahaan asuransi syariah tidak bisa luput dari peran serta masyarakat akan pentingnya berasuransi. Bertujuan juga untuk mengetahui dan menganalisis persepsi masyarakat terhadap keberadaan asuransi syariah. Umat manusia merupakan keluarga besar kemanusiaan dalam kehidupannya selalu dihadapkan dengan ketidakpastian dan berbagai kemungkinan risiko. Namun demikian, manusia wajib berupaya melakukan tindakan perlindungan untuk memperkecil risiko tersebut untuk menghadapi kejadian di masa yang akan datang, di mana di masa depan juga yang belum jelas. Maka untuk dapat terselenggara kehidupan bersama sama umat manusia, mereka membuat suatu kelompok untuk saling bertanggung jawab dan saling menanggung antara yang satu dengan yang lainnya. Merupakan juga dari dasar pijakan kegiatan manusia sebagai makhluk sosial. Hal ini merupakan dasar untuk menggunakan bersama dalam menghadapi resiko antara lain kematian, kebakaran, kehilangan, dan sebagainya. Salah satu tindakan yang diambil untuk menghindari risiko tersebut adalah dengan mengandalkan asuransi syariah. Kendala pengembangan asuransi syariah. Yang pertama itu tumbuh pesat dari market share yang masih kecil. Kesenjangan skala bisnis sedikit entitas menguasai sebagai besar angka pasar. Tingkatan pemahaman dan preferensi masyarakat terhadap asuransi syariah masih belum luas. Tingginya tingkat intervensi asuransi syariah dengan sektor keuangan syariah lainnya. Inovasi dan keberagaman produk asuransi syariah masih kurang tingkat. Selanjutnya, tingkat ketersediaan SDM masih terbatas. Di sini datangnya kehadiran asuransi syariah menjadi salah satu pilihan masyarakat muslim karena asuransi syariah merupakan salah satu cara investasi untuk menghadapi resiko di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan pengertian menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis
dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi. Sedangkan asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI adalah usaha paling melindungi dan tolong melalui antara sejumlah uang, pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau taburo yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Next, selanjutnya peluang bisnis asuransi syariah. Untuk di Indonesia, marketnya itu sangat empuk karena kita tahu sendiri bahwasanya populasi muslim di dunia itu ada di Indonesia. Untuk di Indonesia, populasi muslim itu sebesar 200 juta jiwa. Badan Pusat Statistik tahun 2010. Kepercayaan masyarakat terhadap asuransi sangatlah tinggi. Asuransi syariah diasosiasikan sebagai asuransi yang jujur transparan. Hal ini merupakan citra positif yang bisa menarik masyarakat menggunakan asuransi syariah. Market share asuransi syariah masih kecil dan penetrasi asuransi syariah masih rendah. Market share asuransi syariah sebesar 6% dari total industri asuransi dan penetrasi kontribusi bruto perusahaan perasuransian syariah sampai dengan triwulan 4 tahun 2013 sebesar 0,11% dari total GDP nasional. Sumbernya dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Meningkatnya kelas menengah. Boston Consulting Group data memperlihatkan kelas menengah Indonesia dalam tahun 2020 diproyeksikan akan mencapai 141 juta orang atau 2 kali lipat dari data tahun 2012 yang mencapai hanya 74 juta orang. Saat ini juga perkembangan industri syariah di Indonesia mulai menunjukkan peningkatannya. Seiring dengan banyaknya pertumbuhan perusahaan asuransi syariah, hal ini didorong juga dengan adanya peraturan OJK tentang pemisah unit usaha syariah atau UUS. Perusahaan asuransi menjadi perusahaan sendiri paling lambat akhir Oktober 2024. Data dari OJK sampai dengan Desember 2018 adalah 48 UUS atau unit usaha syariah. Terdiri dari 22 unit usaha syariah asuransi jiwa dan 24 unit usaha syariah asuransi umum dan 2 unit usaha syariah reasuransi. Sumbernya ada di https://keuangankontan.co.id. Pengelola kontribusi atau asuransi konvensional dikenal dengan premi, merupakan kewajiban perusahaan asuransi syariah yang harus dilakukan sesuai amanah agar kepercayaan yang sudah diberikan oleh pemegang polis dapat dijalankan dengan prinsip syariah. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan tribun.neo.com 17 Mei 2019, kontribusi ini meningkat dari tahun 2016 sebesar 12,2 triliun, 2017 14 triliun, dan 2018 15,3 triliun. Di tahun ini hingga Maret 2019 mencapai Rp 4 triliun. Untuk 2021-2022 kita belum ada datanya. Nanti bakal kita masukkan ke dalam atau di bawah keterangan di akun YouTube. Dengan peningkatan pemahaman pengetahuan syariah di dalam perjanjian di antara para pemegang polis, semua peserta akan menyetorkan sejumlah dana dan dana ini akan dikelola oleh perusahaan asuransi. Keuntungannya akan diberikan kepada para pemegang polis dan pihak pengelola secara merata. Hal ini yang membedakan dengan asuransi konvensional berdasarkan prinsip syariah. Pengelola asuransi harus menjalankan operasional secara profesional sehingga kepercayaan masyarakat akan meningkat. Perusahaan asuransi harus dapat menarik minat masyarakat dengan memberikan penjelasan tentang manfaat asuransi. Asuransi syariah di Indonesia sudah berjalan 22 tahun. Semenjak pertama kali didirikan pada tahun 1994 dengan diresmikan PT Takaful Keluarga, dibandingkan dengan asuransi konvensional yang sudah beroperasi sejak tahun 1912 dengan berdirinya asuransi Bumi Putra. Maka usia asuransi syariah masih tergolong relatif muda. Melihat pertumbuhan sampai saat ini menunjukkan betapa besar peluang asuransi syariah untuk lebih berkembang. Sumbernya dari Nurul Ihsan 2016. Jadi seperti kita tahu, peluang asuransi Islam di Indonesia sangatlah besar. Dengan populasi muslim mencapai 207,2 juta,
Prediksi nilai pasar takaful dunia pada tahun 2003 mencapai $40 BN, dan tingkat penetrasi yang rendah menandakan peluang pertumbuhan. Thank you, terima kasih teman-teman. Sekian dari kelompok kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan usaha asuransi syariah tidak lepas dari keberadaan usaha asuransi konvensional yang telah ada sejak lama. Sebelum terwujud usaha asuransi syariah, sudah terdapat berbagai macam perusahaan asuransi konvensional yang telah lama berkembang. Atas dasar keyakinan umat Islam dunia dan manfaat yang diperoleh melalui konsep asuransi syariah, maka lahirlah berbagai perusahaan asuransi yang menjalankan usaha perasuransian melandaskan prinsip syariah. Perusahaan ini bukan saja dimiliki orang Islam, namun juga berbagai perusahaan miliki non-muslim. Selain itu, juga terdapat perusahaan induk dengan konsep konvensional ikut memberikan layanan asuransi syariah dengan membuka kantor cabang atau unit usaha syariah. Dalam case study ini, kita akan melihat case study preferensi nasabah terhadap perusahaan asuransi syariah dan asuransi konvensional pada perusahaan AJB Bumi Putra 1912 cabang Malang. Pengaruh religiusitas terhadap preferensi nasabah dalam memilih jenis asuransi. Religiusitas seseorang ditentukan dari berbagai macam hal, seperti pendidikan keluarga, pengalaman, dan latihan yang dilakukan pada waktu kecil atau pada masa anak-anak. Seorang remaja yang pada masa kecilnya dapat pengalaman agama dari kedua orang tua, lingkungan sosial, dan teman-teman yang taat menjalani perintah agama, serta mendapat pendidikan agama baik di rumah maupun di sekolah, sangat beda dengan anak yang tidak pernah mendapatkan pendidikan agama di masa kecilnya. Maka saat dewasa, ia tidak merasakan betapa pentingnya agama dalam hidupnya. Orang yang mendapatkan pendidikan agama baik di rumah maupun di sekolah dan masyarakat, maka orang tersebut mempunyai kecenderungan hidup dalam aturan-aturan agama. Religiusitas atau kesesuaian dengan ajaran agama termasuk ke dalam atribut variabel atau faktor motivasi, menjadi faktor terakhir yang dipertimbangkan oleh peserta asuransi. Hal ini dikarenakan seseorang menjadi peserta asuransi karena alasan yang berbeda-beda. Salah satunya adalah mendapatkan jaminan di masa depan dengan mengasuransikan konsekuensi material yang tak diharapkan dari musibah yang tertimpa. Pengaruh return atau klaim terhadap preferensi nasabah dalam memilih jenis asuransi. Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian. Sedangkan klaim bisa disebut juga sebagai proses yang mana peserta dapat memperoleh hak berdasarkan perjanjian tersebut. Tidak ada alasan bagi perusahaan asuransi untuk memperlambat pembayaran klaim kepada tergantung, karena klaim adalah satu proses yang telah diantisipasi sejak awal oleh semua perusahaan asuransi, dan lebih penting lagi adalah klaim itu hak setiap peserta yang dananya diambil dari tabaruk semua peserta. Pemahaman return
yang terlihat dalam pemahaman dalam keuntungan yang akan diterima nasabah asuransi syariah maupun konvensional tidak menjadi pertimbangan nasabah dalam memilih jenis asuransi. Return atau klaim yang tinggi menjadi tidak berarti apabila proses klaim akan dirasa cukup menyulitkan. Pengaruh prosedur terhadap preferensi nasabah dalam memilih jenis asuransi. Prosedur merupakan langkah yang dilaksanakan untuk menyelesaikan kegiatan sehingga tercapai tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien, serta dapat dengan mudah menyelesaikan satu masalah secara terperinci menurut jangka waktu yang telah ditentukan. Prosedur biasa memiliki urutan yang klerikal, melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, dan disusun untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Tingkat pemahaman prosedur yang tambah pada pemahaman nasabah asuransi syariah maupun konvensional, mekanisme membeli premi dan mekanisme klaim menjadi pertimbangan nasabah dalam jenis asuransi. Pengaruh layanan terhadap preferensi nasabah dalam memilih jenis asuransi. Layanan adalah suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Pemahaman layanan yang diterima dalam menjadi nasabah asuransi syariah maupun konvensional yang tampak pada pemahaman pelayanan perusahaan asuransi syariah maupun konvensional dilakukan dengan sopan, santun, dan ramah, kemudahan prosedural, dan fasilitas yang disediakan oleh perusahaan asuransi tersebut menjadi pertimbangan nasabah dalam memilih jenis asuransi. Dapat disimpulkan bahwa diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih jenis bank antara bank syariah dan bank konvensional diantaranya adalah faktor prosedural, faktor layanan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi nasabah dalam memilih jenis produk asuransi. Sedangkan pada faktor religiusitas dan faktor klaim tidak berpengaruh secara signifikan terhadap preferensi nasabah dalam memilih jenis produk asuransi. Demikian dari kelompok kita. Terima kasih.